Semuanya benar-benar sudah lengkap. Villa ini sepertinya dibeli oleh Elliot sekaligus dengan hal-hal yang sudah dia atur untuk disesuaikan dengan keluarga kecil kami. Satu kamar bernuansa biru tersedia dengan segala perlengkapan, termasuk 2 kasur untuk balita kembar, serta berbagai mainan yang pasti sangat disukai oleh Evan dan Ervin. Sehingga jika kami sedang berlibur ke villa ini saat akhir pekan, Evan dan Ervin dapat bersenang-senang dengan mainan mereka tanpa harus membawa terlalu banyak dari rumah. Mengejutkannya, ketika aku tak sengaja mendongak ke atas, aku mendapati langit-langit kamar dipenuhi oleh stiker bintang. Stiker dengan konsep glow in the dark, persis seperti yang dulu kupasang untuk kamar Evan dan Ervin di apartemenku di Kansas. Setelah melihat stiker itu, aku yang terkejut tentu ingin membicarakannya dengan Elliot, jadi aku langsung beranjak untuk pergi ke kamar utama di mana Elliot berada. Akan tetapi, fokusku langsung teralihkan saat aku melihat kalau ternyata, ada satu kamar lagi yang berdekatan dengan kamar Evan dan Ervin. Ketika kubuka pintunya, kulihat segala perlengkapan dan furnitur di dalam sana sudah sangat lengkap walaupun belum memiliki nuansa khusus. Itu membuatku sedikit heran, karena letaknya berada tepat di samping kamar Evan dan Ervin yang agak berhadapan dengan kamar utama. Aku heran karena jika itu sekadar kamar tambahan atau kamar tamu saja, bukankah seharusnya terletak berjauhan dari kamar utama? Tapi aku segera sadar, bangunan mewah ini memang sudah memiliki 2 kamar anak saat Elliot membelinya, sehingga mungkin kamar itu dapat digunakan untuk ruang tambahan saja nantinya. Aku pun melanjutkan langkahku yang sempat terhenti, lalu segera pergi menemui Elliot. Kulihat Elliot sedang berbaring telentang di kasur. Matanya terpejam, tetapi aku tahu dia tak tidur. Tadi ketika ku bilang kalau aku ingin berkeliling dan melihat-lihat isi villa, Elliot berkata kalau dia pergi ke kamar utama duluan karena ingin meluruskan badannya yang pegal. Apakah kamar itu akan menjadi ruang tambahan atau kamar tamu? Tanyaku. Kamar yang mana? Elliot balik bertanya, masih dengan mata terpejam. Kamar yang persis di sebelah kamar ini, jawabku. Sekarang Elliot membuka matanya. Dia menatapku yang saat ini sedang melangkah menghampiri kasur setelah menutup pintu, lalu dia menjawab, itu kamar anak-anak juga. Untuk persiapan jika ada anggota baru. Maksudnya, aku mengernyit bingung. Siapa tahu Evan dan Ervin akan segera punya adik. Jadi saat kita sedang berlibur ke sini, kamarnya sudah ada. Kau sampai memikirkan tentang itu saat membeli villa ini? Tanyaku. Tentu saja. Kau pikir aku tidak bisa membuatmu hamil lagi, baby? Aku tertawa pelan mendengar ucapannya. Setelah tiba di samping kasur, aku pun melepas slipper yang kupakai, kemudian mengambil posisi tepat di samping kiri Elliot. Aku berbaring menyamping menghadap Elliot yang masih berbaring telentang. Sembari memandangi wajahnya dari samping, aku kembali bertanya, omong-omong, kau memasang stiker bintang di kamar Evan dan Ervin. Elliot menoleh untuk menatapku. Dia tersenyum lembut dan menjawab, waktu di Kansas, kau bilang kalau Evan dan Ervin suka melihat bintang, mereka akan tenang jika melihat stiker seperti itu saat lampu mati. Kau juga suka. Tapi, kau kan tidak suka. Kau benci bintang. Tidak usah pikirkan aku, baby, jawabnya pelan. Beberapa saat kemudian, Elliot menghela napas seraya mengubah posisi baringnya jadi menyamping juga, sehingga kami berhadapan. Dia menjulurkan tangan kanannya ke wajahku, lalu mengusap-usap pipiku dengan jemarinya. Aku akan berusaha melakukan apapun untuk membuatmu dan anak-anak senang, ucapnya dengan suara yang lebih pelan, bahkan agak berbisik, seolah dia sedang bicara pada dirinya sendiri, seperti mengingatkan dirinya untuk melaksanakan apa yang dia katakan. Bibirku mengulas senyum selagi tatapanku beradu dengannya di bawah penerangan kamar yang agak redup. Ketika mataku beralih menatap lengan atas tangan kanan Elliot, aku terdiam cukup lama memandanginya. Bagian lengan dari kemeja yang dia pakai tergulung. Ketika ku naikkan sedikit gulungan itu,
aku dapat langsung melihat luka yang masih menghiasi lengannya karena tato yang dia hapus. Tadi aku sudah menyuruh Elliot memakai kaos lengan pendek saja, agar luka tersebut tidak bergesekan dengan kain dan mungkin malah akan membuatnya merasa perih. Aku bahkan juga sudah hampir bergerak untuk pergi ke mobilnya yang terparkir di halaman villa, bermaksud mengambilkan kaos cadangan yang biasanya tersimpan di mobilnya itu. Namun, dia malah bilang tidak mau. Alasannya, selain karena dia tidak mau aku turun ke lantai dasar dan pergi ke halaman, dia sendiri juga sangat malas untuk naik turun tangga lagi hanya untuk mengambil kaos itu. Aku meraba pinggiran lengan atas Elliot yang merah-merah dan agak bertekstur dengan pola tato lamanya yang dia hapus. Setelah menggigit bibir bawahku sejenak, aku bertanya, apakah ini sakit? Menurutmu, pasti sakit. Lantas kenapa masih bertanya? Aku mengkhawatirkanmu, Elliot, jawabku sambil menatapnya dengan sendu. Kau seharusnya tidak melakukan ini. Kau melukai dan menyakiti dirimu sendiri. Aku hanya perlu melakukan laser penghapusan sebanyak 5 kali lagi. Setelah itu, bekas lukanya hanya akan bertahan paling tidak 1 atau 2 bulan saja sebelum benar-benar hilang. Apa yang kau khawatirkan? Dengan kau mendeskripsikannya secara jelas seperti ini, kau hanya membuatku makin merasa bersalah padamu. Itu proses yang panjang dan pasti sangat menyakitkan. Berhentilah merasa bersalah pada segala hal yang bukan salahmu, baby. Aku memutuskan untuk menghapusnya, maka ini tanggunganku, ujar Elliot, suaranya terdengar tegas. Aku pun terdiam. Aku tahu bahwa dia bicara tegas seperti barusan hanya untuk menegurku. Cara bicaranya juga masih normal, dan aku terdiam karena aku memang belum tahu harus merespons bagaimana. Namun sepertinya, dia justru berpikir bahwa dia tak sengaja membentak, sehingga dia mengira kalau aku terdiam karena takut. Maka dari itu, dia menarikku untuk mendekat dan langsung membawaku ke dalam pelukannya. Tidak usah mengkhawatirkanku. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan, kata Elliot dengan suara baritonnya yang benar-benar lembut. Aku tersenyum mendengar kalimat yang memang biasa dia katakan untuk mengakhiri argumen dari suatu hal. Segera ku balas pelukan Elliot dan menyandarkan pipiku di dada bidang suamiku itu, mendapatkan kenyamanan besar dari sana. Kau hangat. Aku suka memelukmu, bisik Elliot beberapa menit setelahnya. Aku pun sedikit menjauhkan kepalaku dari dada Elliot, sehingga aku bisa menatap wajahnya ketika berkata, kau lebih hangat. Aku selalu merasa sangat nyaman dan aman dalam pelukanmu. Begitukah? Ya. Aku mengangguk berkali-kali. Ku pegang tangannya yang berotot itu, lalu berkata, tanganmu ini, saat kau memelukku, aku merasa terlindungi. Elliot tersenyum lembut. Dia mengelus-elus rambutku sembari mengecup dahiku. Evan dan Ervin mungkin akan menangis jika besok pagi tidak melihat kita ada di rumah saat bangun tidur, kataku kemudian. Mereka akan baik-baik saja, baby. Walaupun aku sangat merindukan mereka, tapi aku juga ingin bermalam berdua denganmu di sini. Aku termangu sejenak menatap Elliot. Selagi tangannya terus mengelus rambutku yang tergerai, aku pun beringsut mendekatkan wajahku pada wajah Elliot dan langsung mencium bibir suamiku itu. Saat aku memulai ciuman secara tiba-tiba, kurasakan dia mengulas senyum. Tangannya merengkuh tubuhku dengan ringan, lalu dia membalas ciumanku perlahan-lahan. Aku justru sangat menggebu-gebu menciumnya. Namun, gerakan bibir Elliot seolah memberi tuntunan, sehingga aku tidak menggebu-gebu lagi dan mengikuti ritme ciumannya yang tenang namun sangat dalam. Keheningan di dalam kamar mewah ini bahkan langsung sirna, sebab dihiasi oleh bunyi decak dari ciuman kami yang terus berlanjut. Apa kau tidak kelelahan? Kau seharusnya istirahat, aku berucap sembari menelusupkan jemariku di sela-sela rambut tebalnya. Dia sedang mencumu bagian bawah telinga kananku, lalu menjawab, aku tidak akan lelah untuk ini. Suara baritonnya yang sangat dalam dan sedikit berbisik di telingaku,
sekaligus napas beratnya yang berhembus di sekujur kulit area sensitifku itu, berhasil membuatku terpegun girang. Kau tahu kalau aku akan membuat malammu jadi sangat panjang, bukan? Bisik Elliot tepat di telinga kiriku setelah dia berhenti mencombui leherku. Aku tahu. Sangat tahu, Elliot, jawabku. Dia menyunggingkan senyum dan kembali berbisik, ini akan sangat melelahkan. Aku tidak akan berhenti jika kau tidak memohon, baby. Tangan kanannya menuntunku untuk sedikit berbalik ke samping, lantas dia bisa menggapai resleting gaunku di bagian punggung. Kami tidak hanya melakukan ini satu kali, melainkan hampir 4 kali sampai lewat tengah malam. Elliot memang tidak pernah main-main dengan ucapannya. Aku akan membuat malammu jadi sangat panjang. Aku tidak akan berhenti jika kau tidak memohon, baby. Semua itu sungguhan. Hingga sekitar pukul 1:30 malam, ketika akhirnya aku memohon untuk menyudahi ini dan kami juga sama-sama sudah kelelahan, kami berpelukan di bawah selimut. Dia mendekapku dengan penuh kehangatan, ujung-ujung jemarinya mengelus punggungku, sesekali juga membelai rambutku. Apa kau tahu? Wanita akan merasa senang dan merasa dihargai jika dipeluk seperti ini setelah melakukan hubungan seksual, kataku. Ya, aku tahu. Makanya aku tidak akan melepaskanmu sampai pagi. Sembari menggerakkan jari telunjukku di bahu kekarnya, aku berkata dengan suara pelan, tapi apa kau ingat, Elliot? Dulu, saat awal kita menikah, kau langsung mengusirku setelah kita selesai berhubungan. Aku seperti pelacurmu. Elliot terdiam. Beberapa saat kemudian, dia mengeratkan pelukannya padaku dan menghela napas panjang. Maaf, baby. Aku menyesali itu. Tak apa. Aku dapat mengerti. Dulu keadaannya tidak sama seperti sekarang, kan? Sekarang semuanya sudah berubah. Jika kau sadar bahwa semuanya sudah berubah, maka mari jangan membicarakan tentang itu lagi. Karena itu membuatku merasa bersalah padamu. Paham? Aku tersenyum dan mengangguk patuh. Kami mengobrol sebelum tidur, sesekali bercanda dan menertawakan hal konyol, bahkan juga melontarkan candaan tentang kegiatan bercinta kami tadi. Hingga tak lama kemudian, ponselku yang kuletakkan di atas nakas samping kasur, tiba-tiba saja berdering panjang dan menandakan adanya telepon masuk. Kupikir itu adalah telepon dari pengasuh anak-anak, sehingga aku khawatir jika ada keadaan yang mendesak. Karena itulah, aku melepaskan diri dari pelukan Elliot, terduduk di atas kasur sambil memegangi selimut untuk menutupi bagian depan tubuhku yang masih telanjang, lalu meraih ponselku di atas nakas. Kekhawatiranku ternyata tidak benar. Karena rupanya, telepon masuk itu tidak berasal dari pengasuh atau orang rumah, melainkan telepon masuk dari nomor KEIT. Walaupun Elliot masih berbaring, tetapi posisinya di sampingku membuatnya tetap dapat melihat layar ponselku. Dia mengerutkan kening dan terlihat marah ketika mencetus, "Kenapa dokter sok pintar itu meneleponmu tengah malam begini?"